tadi sudah saya usir dan ternyata ini kok hadir lagi gitu. Saya juga tadi kurang sempurna, kenapa dia itu kok joget-joget. Ini karena waktu dia bunuh diri itu sebelumnya cerita menarik gitu, cerita menarik yang mana dulu ini seorang wanita tidak terlalu cantik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang budiman. Baiklah, malam ini kita berada di perkebunan warga ya. Soalnya ada laporan tadi dari beberapa warga bahwa di sini tuh ada sebuah makhluk berwarna putih. Pokoknya makhluk itu menakutkan gitu. Jadi warga itu minta bantuan ke saya untuk mencari makhluk apa itu. Karena ini sangat meresahkan. Di beberapa malam terakhir ini warga sudah banyak yang menemukan makhluk itu gitu. Ini juga kondisinya sekarang ini kurang mendukung. Ini posisinya saat ini lagi hujan ya. Hujannya ya agak deras dan harapan saya ini hujannya entah lagi tuh berhenti gitu. Karena kita akan mencari sebenarnya makhluk apa itu. Ayo kita mulai berpetualang ya, karena ini sudah turun hujan ini. Ini saya sudah menemukan atau merasakan tanda-tanda ya. Ini juga hujannya sudah mulai besar ya. Ini tandanya di sini juga banyak makhluk-makhluk yang berdatangan di sini yang kasat mata gitu. Ini akan kita coba untuk mencari makhluk halus yang dimaksud oleh warga, yang laporan ke saya. Oke, kita akan coba mencarinya. Itu sekarang ada di mana gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sangat-sangat sangat-sangat seram sekali gitu. Sangat-sangat menakutkan untuk makhluknya ini. Ini saya juga bingung ini sebenarnya ini makhluk apa. Dan kondisinya juga saat ini lagi hujan, lagi sangat deras gitu hujannya. Ya, bisa dilihat bahwa saya saat ini lagi basah gitu, basah kulit. Dan saya juga akan berkomunikasi dalam hal ini. Assalamualaikum. Ternyata pemirsa makhluk ini ternyata bukan muslim, yaitu makhluk kafir, karena tidak menjawab salam saya gitu. Saya akan coba lagi berkomunikasi, dia itu sebenarnya makhluk apa gitu. Hei, makhluk astral, kamu namanya siapa? Cepat katakan kepada saya. Wah, ini ternyata juga makhluk ini bingung ya mau ngasih nama itu apa gitu. Karena pada dasarnya makhluk ini meninggalnya itu tidak jelas. Meninggalnya itu karena ada sesuatu. Saya juga akan mengorek informasi kenapa kok sampai seperti ini gitu. Kenapa kok sampai gentayangan seperti ini. Saya ingin tahu informasi kamu, kenapa kamu kok bisa sampai gentayangan seperti ini. Oh, ternyata gini pemirsa ya. Ini ada sebuah cerita menarik gitu. Cerita menarik yang mana dulu ini seorang wanita tidak terlalu cantik dan gagal dalam bercinta gitu. Jadi sebelum meninggal kayaknya ada makhluk-makhluk yang mendekat. Oh. Ini sebelum meninggal
dia itu jatuh cinta kepada seseorang yang mana cintanya itu digantung. Jadi orang itu tidak memetakan iya dan tidak gitu, sehingga dia menjadi penasaran, sehingga dia itu sampai saat ini juga dia bingung cintanya itu diterima apa tidak. Nah, pada saat itu dia itu tiba-tiba kalang kabutnya sehingga memutuskan untuk bunuh diri gitu, memutuskan untuk bunuh diri. Ini hujannya juga semakin deras ya pemirsa ya. Ini beneran, ini asli, ini nyata gitu. Hujannya sangat-sangat deras. Ini semuanya basah di sini. Bang Luk, saya perintahkan kamu untuk keluar dari wilayah sini. Kamu tidak boleh ada di sini, karena di sini bukan tempatmu gitu. Saya perintahkan kamu untuk meninggalkan tempat ini, jangan sampai mengganggu warga lagi. Saya akan langsung mengusirnya ya, karena ini cuacanya juga sudah hujan gitu. Tidak bisa kita terus-terusan berada di sini. Iya. Ternyata sudah saya usir ya, dan kondisinya juga sudah hujan ini. Hujannya juga sudah deras. Saya juga basah kuyup. Terima kasih pemirsa ya. Semoga tidak ada makhluk-makhluk lain lagi yang ada di sekitar sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah ya, ini tadi mungkin saya kurang konsentrasi. Tadi sudah saya usir dan ternyata ini kok hadir lagi gitu. Saya juga tadi kurang sempurna mungkin ya untuk mengusirnya. Ini hadir lagi di sini. Dan seperti kita tahu juga makhluk ini lagi joget-joget ya, kayak orang lagi keasikan gitu, kayak sesuatu gitu. Ini juga saya belum sempurna untuk mengusirnya, dan saya ingin juga ingin mengorek informasi lebih lanjut. Sebenarnya maunya dia itu apa gitu. Saya akan coba untuk menghadapkan ke kamera agar lebih jelas ini sebenarnya hantu apa dan jenisnya itu seperti apa gitu. Aku akan kamu untuk melihat. Nah, ini kayaknya lagi asik joget-joget ini. Saya juga nggak tahu maksudnya itu apa, kenapa dia itu joget-joget, padahal tadi seperti yang kita tahu dia itu diam di sana gitu. Kenapa kamu kok joget-joget seperti ini? Saya ingin tahu motifnya kamu itu apa. Saya bisa menyentuhnya ya, ini hantunya, karena ini juga hantunya bukan hantu yang spesial gitu, sehingga saya itu gampang untuk menyentuhnya gitu. Saya juga ingin mengetahui isi dalam pikirannya itu apa gitu. Ternyata di balik kematiannya juga ya, dia tuh matinya tuh bunuh diri gitu. Jadi bukan mati secara normal, karena memang dia itu frustasi. Dia tidak mendapatkan kepastian dari orang yang dicintainya, sehingga dia itu memutuskan untuk bunuh diri gitu. Tadi dia juga memberi informasi kepada saya untuk jelas, dan ini sudah sangat jelas karena saya sudah mengetahui apa yang ada di pikirannya gitu. Dan untuk kenapa dia itu kok joget-joget, nah, ini karena waktu dia bunuh diri itu sebelumnya memang mabuk berat gitu, sehingga pada saat dia itu menjadi hantu, dia itu terus-terusan seperti ini. Dan kadang memang dia itu diam, duduk, merenung, istilahnya menampakkan sebuah kesedihan yang mendalam gitu, karena memang ada sesuatu yang terjadi di masa lalunya. Saya minta kamu untuk diam, dan saya ingin kamu tidak joget-joget seperti itu lagi gitu. Ya, diam. Nah, ternyata dia itu juga bisa diam ya. Dia bisa diam, dan dia juga mau menuruti perintah saya gitu. Harapannya saya juga pada saat kembalikan ke tempat asalnya, dan jelas dia itu hantunya pendatang ya, bukan berasal dari sini. Karena setahu saya untuk di desa ini, karena ini juga termasuk desa saya ya, di sini tuh tidak ada kejadian seseorang yang bunuh diri karena putus cinta gitu.
Ini juga kejadiannya tidak terlalu lama, ini sekitar 5 tahun yang lalu, dan baru kali ini dia itu juga menampakkan wujudnya di dunia nyata ini kepada warga sekitar, karena tujuannya dia itu ingin bahwa dia itu disempurnakan gitu. Karena sampai saat ini terus terang aja dia itu masih belum dimakamkan. Dan untuk pertanyaannya, kenapa kok hantu belum dimakamkan sudah punya kain kafan berwarna putih seperti ini? Karena di dunia hantu itu untuk sesuatu yang sangat unik atau sesuatu yang magic istilahnya, itu mereka gampang mendapatkan sesuatu, itu gampang karena bantuan dari jin atau hodam gitu. Dia juga bersekutu dengan jin, yang mana jin itu dapat memberikan apa yang dia mau, tapi tidak dalam menyempurnakan kematiannya gitu. Oke, biar tidak lama-lama juga ya, saya juga ingin mengembalikan dia ke tempat asalnya secara sempurna. Dan saya itu juga ingin menelusuri sebenarnya sekarang dia itu berada di mana, tulang belulangnya, agar dimakamkan secara utuh oleh keluarganya. Saya juga ingin mencarinya gitu. Saya perintahkan kamu jangan mengganggu warga di sini lagi, jangan mengganggu desa saya gitu. Saya juga ingin membuat kamu ditemukan sebenarnya kamu tulang belulangnya itu ada di mana, agar bisa disempurnakan pemakamannya gitu. Siap. Saat ini hantu itu benar-benar hilang dari sini, sudah tidak berada di sini lagi. Kalau tadi mungkin saya kurang berkonsentrasi karena tadi kondisinya itu hujan deras. Saya ini juga masih hujan, namun setelah saya itu bertawasul, berzikir, dan meminta agar hujan itu segera direndahkan, ya alhamdulillah hujan ini sekarang sudah agak reda, walaupun ya masih ada sedikit. Dan kebetulan juga malam ini adalah malam Jumat ya, dan biasanya untuk kalau hujan di malam Jumat itu di malam-malam berikutnya juga akan terus-terusan hujan, itu biasanya gitu, karena memang ada sesuatu penjelasan di sana. Saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu bukan haknya saya untuk menjelaskan, tapi kalau misalkan pemirsa itu ada yang bertanya, oke, mungkin di video selanjutnya saya juga bisa menjelaskan gitu. Oke, sampai di sini saja ya petualangan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini berkembang, dan saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan harapan saya tidak ada hantu-hantu lagi yang mengganggu warga sekitar gitu, karena kita sudah sangat pusing. Saat ini kita itu berada di masa-masa sulit, yaitu masa pandemi, dan saya juga tidak ingin kita itu dipusingkan dengan yang namanya hantu. Oke, tetap di channel Topeng Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.